Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 28 Maret 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Noso Sabita, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 120 unit hunian tetap diserahkan kepada korban bencana. Jalan penghubung putus total akibat diterjang arus sungai. Lonjakan pengunjung padati Pelabuhan Samosir. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Menteri Dalam Negeri didampingi Bupati Tapanuli Selatan menyerahkan kunci tahap pertama 120 unit hunian tetap bagi rakyat korban bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebanyak 120 unit rumah hunian tetap untuk penyintas bencana di Desa HP Sombaru, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karniawan. Pembangunan hunian tetap ini dilakukan secara gotong royong oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia atas lahan milik PTPN 4 Regional 1 Batang Toru. Yayasan ini juga memberikan sejumlah perabotan untuk warga penyintas bencana. Dalam progres pembangunan huntap di Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi yang tercepat dalam menyelesaikan pembangunan huntap dengan 120 rumah sudah selesai dan siap untuk ditempati. Sama semua, gotong royong. Jadi negara hadir, tanahnya punya tanah PTP, ya PTP 4, jadi dari Pak Rosan. Kemudian listriknya juga dibantu sama PLN ya, itu bagus. Jalan-jalan dibantu oleh pemerintah daerah Tapanuli Selatan. Kemudian airnya juga dari PDM, dari Tapsel, Bapak ya. Kemudian juga yang bangun ini dari Yayasan Buddha Suci, ya, termasuk isinya. Ya, beliau ini ketuanya. Jadi ini kolaborasi yang bagus antara negara, tadi pemerintah pusat, daerah dan kabupaten, dan kita bekerjasama. Disiapkan 2.603 rumah. Ya, kolaborasi ini. Sementara itu, korban bencana yang menerima bantuan hunian tetap, Maya Sari, merasa sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah serta Yayasan Buddha Suci. Selain bangunan rumah, perlengkapan rumah tangga seperti tempat tidur dan kursi sofa juga diberikan oleh yayasan tersebut. Menteri Pakepa Marwarar Sirait juga melakukan peninjauan terhadap fasilitas salah satu hunian tetap seperti air dan listrik serta meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan salah satu warga penerima hunian tetap tersebut. Persiapan rumah ini ya kayak gitu. Sesuai ekspektasi apa enggak, bangunannya, terus fasilitasnya juga sesuai ekspektasi apa enggak. Ternyata semuanya sesuai, dan perabotan rumah semuanya sesuai dengan ini. Jadi kita pun senang, yang apapun yang memberi pun juga senang kayak gitu. Pemilihan lokasi hunian tetap di lahan PTPN 4 Regional 1 Batang Toru cukup strategis dengan pusat pembelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah yang berada cukup dekat dengan lokasi tersebut. Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana longsor di Kabupaten Tapanuli Utara ditargetkan selesai bertahap hingga Juni mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban segera mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak wisata, pemerintah fokus menyediakan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara. Hingga Maret tahun ini, sebanyak 70 unit rumah telah mulai dikerjakan dari target 103 unit untuk warga terdampak bencana. Pembangunan hunian tetap ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan Yayasan Buddha Seci Indonesia sebagai bagian dari percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak. Sebagai bentuk percepatan, pemerintah menetapkan pembangunan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 68 unit rumah ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026 dan akan langsung diserahkan terimakan kepada masyarakat. Sementara pada tahap kedua, sebanyak 35 unit rumah ditargetkan rampung pada 30 Juni 2026. Salah satu warga penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta dalam pembangunan hunian tetap yang sedang dikerjakan. Bahagia berterima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajarannya yang sudah bersusah payah, berjerih lelah untuk mendekat kepada masyarakat, memberikan huntap kepada kami yang terdampak bencana di Tapanuli Utara atau di Kecamatan Adiakoting dulu Nauli. Harapan kami kiranya Tuhan memberikan cuaca yang bagus yang pertama, dan harapan kami juga kepada pemerintah supaya memberikan hati dan tetap semangat untuk pembangunan huntap supaya kami boleh bertempat tinggal di tempat ini. Selain hak kepemilikan hunian tetap, huntap akan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya. Bupati Tapanuli Utara Jonius Huta Barat berharap seluruh hunian tetap dapat segera diselesaikan. Sudah punya sertifikat, ya, dan prosedurnya nanti kita akan memberikan ini ke masyarakat langsung, ya, sudah melalui tahapan dengan DPR juga, persetujuan DPR. Dan ini akan untuk sementara ini kita lagi membuat sebuah perjanjian perikatan, walaupun sertifikat itu di Pemda 15 tahun kemudian diberikan ke masyarakat. Polresta Deli Serdang lakukan renovasi jembatan presisi Merah Putih Kuala Sabah di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Biru-Biru. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah serta wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendra Lesmana menyampaikan bahwa renovasi jembatan ini dilaksanakan oleh personel Polresta Deli Serdang bersama warga sekitar. Jembatan presisi Merah Putih Kuala Sabah memiliki panjang sekitar 25 meter dan sebelum diperbaiki, kondisinya sangat memperhatikan karena beberapa bagian mengalami kerusakan. Melihat kondisi jembatan yang tidak layak tersebut, pihak kepolisian Polresta Deli Serdang melakukan perbaikan pada beberapa bagian, antara lain atap atau seng dan rangka jembatan, papan kayu lantai, serta tiang dan penyangga jembatan. Selain itu, pengecatan dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Kepala Dusun 5 Iskandar Barus mengatakan bahwa jembatan ini merupakan akses penting yang menghubungkan Dusun 3 Desa Kuala Sabah dengan jalan utama. Setiap harinya jembatan ini dimanfaatkan oleh warga untuk berbagai aktivitas, seperti mengangkut hasil pertanian menuju lahan perkebunan hingga aktivitas sehari-hari lainnya, termasuk wisata mandi di sungai yang berada di tempat di bawah jembatan ini. Oleh karena itu, renovasi yang dilakukan pihak kepolisian ini sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan. Harapan kami masyarakat kepada Bapak Kepolisian ya, pertama kami ucapkan dulu terima kasih atas pembangunan jembatan ini. Walaupun ini rehab sederhana, tapi bagi kami masyarakat sangat berguna sekali. Nah, terus harapan kami tetaplah Bapak dari kepolisian membantu masyarakat yang mungkin mengalami jembatan seperti kami. Untuk penghargaan kami kepada Bapak Kepolisian, kami tambahkan nama jembatan ini, Jembatan Presisi Merah Putih Kuala Sabah, Desa Kuala Dekah. Dengan diperbaikinya jembatan ini, diharapkan jembatan presisi Kuala Sabah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan dapat menunjang aktivitas ekonomi serta mobilitas warga di wilayah tersebut. Jembatan penghubung di Kecamatan Hiliduho Teritorial Kodim 0213 Nias putus total akibat diterjang arus sungai setelah daerah tersebut diguyur hujan deras. Sementara itu, warga mendesak perbaikan segera mengingat fungsinya untuk mendukung kelancaran aktivitas dan ketahanan ekonomi.
Detik-detik luapan arus sungai yang cukup deras mulai menyeret jembatan yang membentang di Desa Fadora Lauru dan Desa Silimbanua, Kecamatan Hilduho, Kabupaten Nias, direkam warga dan kemudian diunggah ke media sosial. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur daerah tersebut sejak Rabu hingga Kamis yang akhirnya mengakibatkan jembatan ambruk secara bertahap. Kondisi terbaru berdasarkan pantauan di lokasi hari ini, bagian abutmen dan badan jembatan pada salah satu ujung telah jatuh ke dasar sungai. Belum ada penanganan darurat baik melibatkan warga maupun inisiatif dari pemerintah desa setempat. Deweman Esther Batee, salah satu warga, mengatakan bahwa kondisi ini telah memutuskan akses penghubung dengan aktivitas ekonomi bagi ratusan warga dari dua desa. Meskipun ada ruas jalan alternatif, namun jaraknya cukup jauh. Infrastruktur yang mereka buat ini masih kurang. Jadi kami dari sini butuh infrastruktur yang mungkin lebih baik daripada ini, karena jembatan ini juga yang menghubungkan dari desa ini ke Desa Silimbanua. Berapa desa di seberang, Dek? Satu desa. Tapi jembatan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah karena ada beberapa anak sekolah yang menyeberangi sungai ini untuk ke sekolah untuk menempuh pendidikan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa jembatan jenis Aramco ini dibangun melalui program prioritas pemerintah pusat yang melibatkan TNI pada tahun 2025 dan baru selesai dikerjakan pada akhir Februari 2026. Warga setempat menginginkan adanya penanganan cepat dengan mengembalikan fungsi jembatan yang telah rusak sehingga tetap dapat dinikmati hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah yang sebelumnya terisolasi akibat minimnya infrastruktur jalan di jembatan di wilayah tersebut. Kendaraan diprediksi akan melalui jalur tol Simpang Pane Siantar pada hari ini, mengingat puncak arus balik akan terjadi hari ini dan besok. Karena pada 30 Maret 2026 seluruh perusahaan dan sekolah sudah kembali beraktivitas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Karyawan Sembiring dari ruas tol Simpang Pane, Sinaksak. Selamat sore saudara Karyawan Sembiring, silakan laporan Anda. Baik, selamat sore Naswa dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus balik yang terdapat di gerbang tol Simpang Pane, Kota Pematang Siantar ini, di mana hari ini diprediksi merupakan puncak arus balik gelombang kedua Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Untuk itu, tadi informasi yang kami peroleh dari PT Hutama Marga Waskita menyampaikan bahwa diprediksi hari ini jumlah kendaraan yang akan melalui gerbang tol Simpang Pane sebanyak 35.000 kendaraan. Terbukti memang sampai saat ini pukul 16 lebih sedikit waktu Indonesia bagian Barat, prediksi tersebut sudah mencapai hampir 50%. Dan untuk mengetahui apa langkah antisipatif yang dilakukan oleh pihak pengelola jalan tol, saat ini saya sudah bersama dengan analis Humas PT Hutama Marga Waskita dengan Mas Hafiz Eko Diantoro. Selamat sore Mas Hafiz, apa kabarnya Mas? Nah, Mas Hafiz, kita mau tanya nih, benarkah hari ini juga merupakan prediksi dari pengelola jalan tol, khususnya di gerbang tol Simpang Pane ini, hari ini dan besok merupakan puncak arus balik Lebaran 1447 Hijriah? Ya, kita dari PT Hutama Marga Waskita selaku pengelola ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, saat ini memang kita prediksi untuk arus balik sendiri ini akan melonjak ya pada tanggal 28 dan tanggal 29 esok hari, di mana pada tanggal 28 pada saat ini saja kita itu dari semenjak fungsional yang sudah kita terapkan itu di ruas tol Sinaksak Simpang Pane saja itu sudah mencapai 46.472 kendaraan, dan nantinya pada hari ini kita prediksi ya Bang Keri itu ada sekitar 35.000 kendaraan yang mungkin akan melintas di ruas tol fungsional Sinaksak Simpang Pane. Bukan hanya itu, namun nantinya di keseluruhan ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ini sendiri sudah mencapai 361.339 kendaraan yang sudah melintas pada periode arus mudik maupun juga arus balik sampai saat ini. Ya. Mas Hafiz, kita pengen tahu nih langkah antisipatif apa yang dilakukan oleh pihak pengelola jalan tol nanti untuk mengantisipasi padatnya arus kendaraan yang akan melintas gerbang tol ini.
Ya, untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi kepadatan arus lalu lintas ataupun juga kemacetan, kita sudah menambah personil tambahan ya, Mas Kiri. Itu ada sekitar 30 personil siaga tambah yang sudah kita sediakan untuk membantu nantinya dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas maupun juga kemacetan. Dan kita juga sudah menyediakan memfasilitasi top up asongan, yakni di mana kita menjemput bola kepada pengguna jalan untuk melakukan top up saldo, pengisian saldo, kartu ataupun juga uang elektroniknya dengan cara menjemput bola agar nantinya pengguna jalan itu tidak turun lagi, tidak memberhentikan kendaraannya lagi yang bisa menyebabkan kemacetan. Bukan hanya itu, kita juga akan membantu tapping para pengguna jalan ketika akan melakukan tapping di setiap gerbang tol. Dan untuk di ruas tol sendiri, kita juga sudah menyediakan teman-teman tim patroli, rescue, ambulans ya untuk menyiagakan ataupun juga membantu para pengguna jalan jika nantinya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di ruas jalan tol kita. Ya. Kalau kita bicara tentang patroli, kan ada mobil patroli daripada PT Hutama Marga Waskita. Apakah ini juga jumlahnya ditambah atau memang tidak ditambah tapi mungkin pergerakannya saja mungkin yang diperbanyak? Iya. Untuk pergerakan dari tim patroli sendiri itu kita sudah cukup ya. Namun untuk beat perjalanan ataupun juga lingkungan ataupun juga bisa dikatakan seperti untuk melakukan patroli ya, itu kita perbanyak agar nantinya para pengguna jalan yang kira-kiranya ada mobil mogok ataupun juga ingin sesuatu hal yang tidak diinginkan ini bisa kita cepat untuk membantu. Dan bukan hanya itu, kita juga sudah menyediakan call center di mana nantinya kalau pengguna jalan terjadi apa-apa bisa menelpon ataupun juga menghubungi call center kita yang sudah tersedia dan nantinya dapat dibantu secepat mungkin sesuai dengan standar pelayanan minimal ya, itu dari tim patroli akan segera menangani kejadian tersebut. Ya, Mas Apis, ini pengen masyarakat ketahui juga, apakah yang disebut dengan ruas tol fungsional itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya ruas tol fungsional ini akan ditutup juga pada tanggal 30 nanti atau berakhir besok. Nah, apa sih sebenarnya maksudnya jalur ruas tol fungsional? Gitu? Iya, kita sesuai dengan arahan dari Badan Pengatur Jalan Tol, di mana sesuai dengan arahan dari BPJT tersebut menugaskan bahwasannya ruas tol Sinaksak Simpang Pane ini kita lakukan ataupun juga kita buka secara fungsional. Itu dimulai pada tanggal 13 hingga 29 Maret 2026 pada pukul 7 sampai dengan pukul 5 sore. Di mana ini kita lakukan, kita buka untuk mempercepat ataupun juga memberikan fasilitas layanan kepada pengguna jalan dalam mempercepat konektivitasnya dalam masa periode arus mudik dan juga arus balik di Lebaran Idul Fitri 2026 ini. Ya. Kita tahu ini adalah gerbang tol baru yang kemudian masih dikatakan tadi fungsional, ya, ruas tol fungsional. Namun fasilitas apa saja yang ada di gerbang tol ini yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang saat ini juga balik ke kampung halaman atau pulang ke Medan dan sekitarnya? Ya, untuk segi fasilitas dari ruas tol Sinaksak Simpang Pane fungsional, ini kita sudah menyediakan dan juga melengkapkan segala rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalur tol. Bukan hanya itu, kita juga sudah menyiapkan papan-papan informasi agar nantinya para pengguna jalan tidak terjadi kebingungan. Dan bukan hanya itu, Bang Kiri, itu kita di setiap gerbang tol maupun juga di Sinaksak maupun juga Simpang Pane kita juga sudah menyediakan posko istirahat dan UMKM, di mana di situ kita berdayakan UMKM sekitar di ruas tol kita, dan juga kita telah menyediakan toilet yang bersih, musola ataupun juga masjid yang juga bersih pastinya untuk dapat memudahkan para pengguna jalan beristirahat maupun juga melakukan ibadah ketika berkunjung di gerbang tol Sinaksak maupun juga Simpang Pane. Ya. Mas Apis, kalau kita bicara tentang besok akan ditutup, akan berakhir ya pembukaan gerbang tol Simpang Pane, itu tepat pada pukul 00 atau pukul 24 atau mungkin sampai jam 6 paginya begitu? Ya. Supaya masyarakat juga tahu. Kita akan menutup ruas tol fungsional setelah kita fungsionalkan selama 15 hari ya, dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 29 itu kita tutup pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, semoga nantinya kita dapat
semoga nantinya kita juga dapat membuka kembali ya ruas tol Senaksak Simpang Pane ini. Memang kalau kita lihat ini memang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun kita juga tetap berpedoman terhadap Kementerian PU yang nantinya akan memutuskan. Ya. Antusias masyarakat Mas Hafiz untuk menggunakan jalur tol atau ruas tol Simpang Pane ini kan tidak hanya untuk berlibur lebaran, tapi juga menuju sebagai akses menuju sejumlah objek wisata yang ada di Danau Toba. Benar demikian? Ya, memang benar, di mana adanya ruas tol Simpang Pane ini berdasarkan komentar-komentar ya dari para pengguna jalan, daripada netizen, memang ruas tol Simpang Pane ini mempercepat tujuan menuju destinasi pariwisata Danau Toba, dan bukan hanya itu, ini juga mempercepat konektivitas menuju Bali G, Mandailing Natal maupun juga Tapanuli Selatan yang juga memiliki destinasi-destinasi pariwisata menarik lainnya. Ya. Mas Hafiz, ini terakhir harapannya apa nih kepada pengguna jalan tol hari ini dan besok juga supaya memang mengutamakan keselamatan gitu ya daripada kecepatan. Apa yang dipesan Mas Hafiz selaku analis humas PT Hutama Marga Waskita? Iya. Kami terus menghimbau kepada para pengguna jalan ketika berkendara di ruas tol Kota Pan untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan lupa memakai safety belt-nya ketika berkendara, dan juga jangan lupa untuk selalu mencukupkan kartu saldo elektroniknya agar tidak terjadi kemacetan ataupun juga antrian di sepanjang gerbang tol. Dan sekali lagi, tanggal 29 besok ini akan kita lakukan tutup secara fungsional ya, ruas tol Senaksak Simpang Pane, dan semoga ini dapat memberikan manfaat yang baik juga kepada para pengguna jalan maupun juga masyarakat di Sumatera Utara. Terima kasih Mas Hafiz Eko atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan TVRI Sumatera Utara. Dan itulah tadi perbincangan saya dengan analis humas PT Hutama Marga Waskita, Mas Hafiz Eko Diantoro. Dan tentunya kami ingatkan kembali pemirsa, bagi Anda warga Sumatera Utara nanti yang ingin menggunakan ruas tol Simpang Pane masih dapat menggunakannya sampai besok pada pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian dulu yang dapat kami update dari gerbang tol Simpang Pane, Pematang Siantar. Kini kita kembali ke studio bersama Naswa. Baik, terima kasih Saudara Karyawan Sembiring atas informasi Anda. Kami persilakan untuk kembali bertugas. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dokumen rekam medis milik Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu Selatan tercecer hingga berserakan di jalan lintas Kota Pinang. Kejadian ini sempat membuat heboh warga. Seperti yang terlihat dalam video yang beredar di masyarakat beberapa waktu lalu, dokumen rekam medis milik Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu Selatan tercecer dan berserakan di badan jalan lintas Sumatera, tepatnya di lingkungan Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dokumen rekam medis tersebut berasal dari Polri Pasien BPJS RSUD Kota Pinang dan tercecer akibat kelalaian oknum pegawai rumah sakit yang diduga membawa dokumen tersebut keluar dari rumah sakit. Namun hingga kini peruntukan dokumen yang tercecer tersebut belum diketahui. Direktur RSUD Labuhan Batu Selatan Dr. Hasanali Sapurba menjelaskan bahwa berkas yang tercecer memiliki milik RSUD Kota Pinang. Dilakukan investigasi, ditemukan bahwa berkas tersebut sengaja diambil oleh salah satu rekan kerja pada bagian BPJS yang memiliki akses untuk memasuki ruang tersebut. Namun tindakan membawa dokumen tersebut keluar dari rumah sakit tidak dibenarkan karena melanggar prosedur operasional standar. Tindak lanjut terkait kejadian ini telah diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kebetulan itu berkas fotokopian dari rekan medis untuk proses bahan untuk pengklaiman klaim BPJS. Jadi berkas itu tercecer di Jalan Labuhan, dan setelah kita investigasi ke unit, bahwasannya memang berkas itu sengaja diambil. Tapi saya nggak tahu ya apakah itu memang sengaja dicecerkan atau tercecer. Tindak lanjutnya saya serahkan aja, saya buat laporan ke polisi biar pihak yang berwajib saja untuk mendalami kasus ini. Sebenarnya motifnya apa, tujuannya apa, karena ini dilakukan bukan pada hari kerja, itu kan masih hari libur ya gitu. Untuk barang bukti penyelidikan berkas yang tercecer tersebut saat ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian setempat, yaitu Polres Labuhan Batu Selatan untuk proses lebih lanjut.
Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 dari 2 anak yang hanyut di aliran Sungai Silau, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban yang bernama Bram Pasaribu, 14 tahun, ditemukan pada Jumat sore dalam posisi mengapung sekitar 1 km dari lokasi pertama kali dilaporkan hanyut. Tim SAR gabungan yang terdiri dari petugas Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Asahan, serta aparat kepolisian langsung mengevakuasi jenazah korban dan membawanya ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Orang tua korban pun tak kuasa menahan tangis dan histeris saat melihat anaknya sudah meninggal dunia. Sebelumnya korban dilaporkan hanyut saat mandi sungai bersama sejumlah temannya. Diduga korban tidak bisa berenang dan masuk ke bagian sungai yang dalam hingga akhirnya terbawa arus. Sementara itu, 1 korban lainnya, Prabu Batara Siregar, 13 tahun, hingga kini masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian dengan menyisir aliran sungai. Tim SAR gabungan telah ditemukan 1 korban atas nama Bram Pasaribu, umur 14 tahun, pada pukul 16.15 sore ini. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak diketemukan 1 kilometer dari LKM, lokasi musibah. Jadi korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan langsung diserahkan ke pihak keluarga korban. Dan tinggal 1 orang lagi atas nama Siregar. Demikian. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 sepeda motor hingga mengalami kebakaran hebat terjadi di kawasan Jalan Sutrisno, Kota Medan kemarin. Tak hanya 2 sepeda motor yang terbakar habis, namun 2 pengendara sepeda motor tersebut juga mengalami luka berat dan hingga kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Rekaman video amatir milik warga ini memperlihatkan pasca terjadinya kecelakaan maut di kawasan Jalan Sutrisno, Kota Medan yang mengakibatkan 2 sepeda motor terbakar hebat. Melihat korban api yang semakin membesar, warga yang panik sempat berupaya memadamkan api, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dalam insiden ini tidak hanya sepeda motor yang terbakar, tetapi seorang pengendara motor juga turut terbakar dalam mengalami luka serius. Saat itu sepeda motor jenis trail berboncengan 3 yang datang dari arah Sutrisno menabrak sepeda motor bebek yang datang dari arah perlawanan. Dengan seketika, tabrakan hebat pun tak terhindarkan sehingga 1 unit sepeda motor trail tersebut mengalami kebocoran tangki minyak yang kemudian menyebabkan ledakan dan kebakaran. Kapolsek Medan Area AKP Muhammad Ainul yakin menyebut insiden kecelakaan ini disebabkan oleh salah satu kendaraan yang kehilangan kendali saat sepeda motor datang dari arah perlawanan. Di mana terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu kedua sepeda motor, yaitu antara sepeda motor Honda CRF 150 tanpa plat, kontranya sepeda motor Suzuki F150 dengan nopol BK 5969AG. Di mana untuk Honda CRF dikemudikan oleh 3 orang anak-anak. Kemudian untuk untuk motor Suzuki F150 dikemudikan 1 orang. Di mana dari kecelakaan tersebut didapati 2 korban luka berat. Penyelidikan pihak kepolisian, 2 pengendara sepeda motor mengalami luka berat dengan rincian 1 pengendara mengalami luka bakar di sekujur tubuh dengan kondisi 80% dan 1 pengendara lainnya mengalami pendarahan di bagian kepala. Pemirsa, menjawab keraguan publik terkait hasil tes urin yang sempat dianggap berubah-ubah, pihak kepolisian kembali menegaskan bahwa pengemudi mobil Honda Brio Putih BK1796 RAA Wika Rahayu dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. Penegasan tersebut disampaikan Wakapolres Binjai Kompol Sofyan didampingi oleh para pejabat utama Polres Binjai di kantor unit Laka Lantas Selasa kemarin. Sofyan menjelaskan insiden bermula dari kecelakaan tunggal di Pasar Kaget yang melibatkan mobil Brio yang dikemudikan Wika Rahayu. Dalam kejadian tersebut, kendaraan menabrak 5 lapak pedagang yang menyebabkan kerusakan serta 5 orang mengalami luka-luka. Usai kejadian, petugas sempat mencurigai adanya kondisi tidak normal pada pengemudi, sehingga dilakukan tes urin awal menggunakan alat sederhana dengan 3 parameter oleh personil Satlantas.
Hasil tes menunjukkan 2 parameter negatif, sementara itu parameter ataupun amfetamin masih terlihat samar sehingga belum dapat disimpulkan secara pasti. Dari hasil pemeriksaan lanjutan dipastikan bahwa hasil tes urin pengemudi menunjukkan negatif narkoba. Proses pemeriksaan juga dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh berbagai pihak termasuk Pemda guna menjamin transparansi. Menanggapi keraguan publik terhadap warna urin yang terlihat jernih, Sofian menyebutkan hal tersebut justru menunjukkan kondisi kesehatan yang baik karena banyak mengonsumsi air putih. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa pengemudi saat kejadian diduga dalam kondisi tidak fokus akibat tekanan emosional. Berdasarkan keterangan, yang bersangkutan sebelumnya terlibat pertengkaran dengan kekasihnya yang mempengaruhi konsentrasi saat berkendara. Hasil pemeriksaan urin ternyata hasilnya negatif, ya. Semua parameter, 3 parameter itu bergaris 2, ya. Sehingga kemudian kita memberikan statement yang jelas bahwa hasil urin adalah negatif, ya, supaya masyarakat tidak simpang siur untuk memaknai kejadian ini. Pertanggungjawabannya kepada para korban, tersangka menyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya dan sangat menyesali, dan beliau berharap para korban mau menerima permintaan maafnya dan mau melakukan perundingan, ya, untuk menciptakan suatu perdamaian yang sifatnya win-win solution seperti itu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. PSMS Medan akan kembali melakukan laga lanjutan kompetisi Pegadaian Championship musim ini pasca libur panjang Ramadan dan perayaan Idul Fitri. PSMS akan menjamu PSSPS Pekanbaru di Stadion Utama Sumut Deli Serdang malam nanti dengan misi optimis dapat meraih kemenangan guna mencapai asa playoff menuju promosi. Meski peluang promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia pada musim depan telah cukup sulit bagi PSMS Medan, namun tim Ayam Kinantan masih tetap optimis dalam menjalani laga lanjutan kompetisi Pegadaian Championship musim ini. Pelatih PSMS Medan, Eko Purjianto, menyebut kondisi fisik pemain pasca lebaran yang masih cukup baik menjadi modal penting baginya pada pertandingan kali ini. Namun PSMS bukan berarti tanpa hambatan. Badai akumulasi kartu yang menimpa beberapa pemain belakang andalas PSMS seperti Erwin Gutawa, Zikri, hingga Kim Jung Ho memaksa tim pelatih harus melakukan rotasi di lini belakang pada pertandingan yang akan berlangsung malam nanti. Pasca beberapa kemarin kita cek fisik dan beberapa latihan alhamdulillah tidak terlalu jauh, dan kita persiapkan itu. Kondisi pemain sangat kuat sekarang ini dan siap untuk pertandingan besok. Untuk PSS Pekanbaru kita tahu tim yang bagus, Coach Adi Santoso, makanya kita selalu prepare, kita sudah prepare yang tim. Jalannya laga PSMS Medan menghadapi PSPS Pekanbaru ini diprediksi akan bertempo tinggi dan sengit sebab pertemuan kedua pelatih yakni Eko Purjianto dan Aji Santoso yang sama-sama merupakan ex-andalan tim nasional Indonesia di masa silam. Pemirsa, berikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 29 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Christine Mori, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang hari ini akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk esok hari Minggu 29 Maret 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan sedang di wilayah Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Labuan Batu Utara, Kepulauan Nias, Padang Lawas, Labuan Batu Selatan, Asahan, Gunung Stoli, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hampir merata di wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan ringan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Padang Lawas Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu Utara,
Langkat, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Karo, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Serdang Bedagai, Batubara, dan sekitarnya. Sedangkan untuk suhu udara diperkirakan berkisar dari 13 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 50 hingga 100%, di mana angin terpantau bertiup dari timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 4 km per jam. Untuk titik panas, berdasarkan pantauan Citra Satelit 27 Maret 2026, terdapat sekitar 37 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di wilayah Labuhan Batu Utara, dan Serdang Bedagai. Demikian kami himbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di lereng barat, pantai barat Sumatera Utara, dan juga tetap waspada untuk di wilayah Sumatera Utara yang terdapat titik panas, maka diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar atau meninggalkan api di lahan yang kosong dan kering sehingga terhindar dari kebakaran hutan dan lahan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Pelaksanaan operasi Ketupat Nala tahun 2026 resmi ditutup pada Rabu 24 Maret kemarin dan berjalan dengan kondusif. Namun pada operasi Ketupat kali ini, angka kecelakaan lalu lintas meningkat 106%. Operasi Ketupat Nala 2026 yang digelar selama masa Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah di Bengkulu telah resmi berakhir. Selama pelaksanaan operasi, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terpantau kondusif, baik pada arus mudik maupun pada arus balik. Namun demikian, terdapat peningkatan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 106% dibandingkan tahun sebelumnya. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menyebutkan kecelakaan lalu lintas tersebut didominasi oleh pengendara usia remaja. Faktor utama penyebab kecelakaan diantaranya aksi kebut-kebutan di jalan raya serta kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Pihak kepolisian akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi sebagai langkah perbaikan ke depannya. Jadi kemarin kita dapatkan laporan ya Pak, kalau ada kenaikan sekitar 106% itu khususnya kecelakaan lalu lintas. Ini mungkin karena jalan-jalan sudah diperbaiki sehingga anak-anak itu mungkin mencoba, karena sebagian besar pelakunya ataupun korbannya adalah anak-anak usia remaja, mereka kebut-kebutan dengan kondisi jalan yang bagus itu. Sementara kita lihat sendiri di Bengkulu ini jalan kan cukup sempit. Setelah diperbaiki banyak kejadian kecelakaan lalu lintas itu ke depan, ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih mempersiapkan atau menjaga supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Polda Bengkulu mengimbau masyarakat terutama kalangan remaja untuk lebih tertib dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan operasi Ketupat pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Khairul Ansyori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, ramainya pengunjung Taman Rimba Jambi saat libur Lebaran memberikan peluang besar bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Namun mereka berharap ada penataan area berjualan agar lebih rapi dan nyaman. Ramainya suasana Taman Rimba Jambi saat libur Lebaran dimanfaatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengais rezeki. Beragam jenis dagangan ditawarkan, mulai dari makanan dan minuman, mainan anak hingga berbagai produk lainnya. Meningkatnya jumlah pengunjung selama libur Lebaran berdampak positif terhadap penjualan para pedagang kecil di kawasan tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Risna, mengatakan omset jualannya meningkat dibandingkan hari biasanya. Namun demikian, ia berharap penataan lokasi berjualan dapat lebih diperhatikan agar terlihat rapi dan teratur. Menurutnya, diperlukan fasilitas seperti kantin atau area khusus UMKM agar lingkungan lebih bersih, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Kalau selama Lebaran penjualan di sini ya alhamdulillah lah ya, daripada hari-hari sebelumnya kan.
Ibarat pendapatan tuh lumayan lah, berlipat ganda pemasukannya kan. Beda dari hari sebelumnya. Harapan ke depan, kami pengennya sama-sama penjualan ini disterilkan tempat, dibuat di kantin, dirapikan lah sejajar gitu. Nah, jadi yang lebih layak lagi lah gitu. Jadi kalau orang berkunjung di kebun binatang kan melihat tempat orang jualan bersih, rapi kan, bersih kan, rapi, tertata kan enak lihatnya kan. Para pelaku UMKM berharap pemerintah dan pengelola Taman Rimba Jambi dapat memberi perhatian lebih, sehingga usaha mereka dapat terus berkembang, sekaligus menciptakan lingkungan berjualan yang lebih tertata dan berkelanjutan. Alza, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, demikianlah Sumatera Utara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Nasa Sabita, terima kasih atas pertanyaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.